Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke mata kuliah Medan Elektromagnetik ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang magnetostatic fields. Apa itu magnetostatik? Magnetostatik itu beda dari materi-materi yang sebelumnya kita pelajarin. Jadi kalau kemarin ini kita belajarnya tentang elektrostatik, nah sekarang kita belajar tentang magnetostatik. Apa bedanya? Jadi kalau di elektrostatik itu kita belajar semua hal tentang muatan, baik itu gaya pada muatan, medan listriknya, terus kemudian dipolnya, intensitas, densitas, flux listriknya, segala macamnya itu pada muatan listrik yang statik atau yang diam, yang tidak bergerak, sehingga namanya elektrostatik ya. Elektro kan dia muatan, terus statik itu berarti diam. Jadi kita menganalisis muatan-muatan yang emang dia sedang diam ya, posisinya nggak berpindah-pindah. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah magnetostatic field, di mana pada magnetostatik itu muatan listriknya dia bergeraknya dengan suatu kecepatan yang konstan, kayak gitu. Nah, muatan yang bergerak ini tentunya kan pasti ada pengaruhnya ya. Salah satu pengaruhnya adalah dia akan menimbulkan adanya arus listrik. Gitu. Jadi di materi yang akan kita pelajarin sekarang, kita akan belajar semua hal tentang muatan-muatan yang bergerak, muatan listrik yang bergerak, yang memang ada hubungannya juga dengan arus listrik yang dihasilkan dari pergerakan muatan tersebut. Kayak gitu, paham ya bedanya elektrostatik dan juga magnetostatik. Nah, tapi kalian gak usah khawatir, gak usah ngerasa waduh bakal banyak lagi nih harus dipelajarin. Kemarin aja kan yang elektrostatik kan ribet banget ya, banyak banget materinya. Nah, kalau yang magnetostatik itu sebetulnya akan terasa lebih mudah untuk dipelajarin, karena sebetulnya antara elektrostatik dan magnetostatik itu hampir sama tentang prinsip-prinsip hukum-hukumnya, terus prinsip-prinsip gaya segala macamnya sebetulnya hampir sama. Cuman bedanya ya pasti variabel-variabelnya beda ya, dan juga aplikasinya juga agak-agak yang beda kayak gitu. Nah, tapi secara kurang lebih nih, kalau misalnya nih di elektrostatik atau di medan elektrik kalian punya kan yang namanya hukum Coulomb nih, F kan. Nah, di magnetik atau di magnetostatik kalian juga akan punya nih hubungan antara muatan. Jadi kalau di elektrostatik kan F ini menunjukkan gaya antar muatan ya, antara muatan Q1 dan Q2. Nah, kalau di magnetostatik kalian akan punya yang namanya variabel ini, variabel B, di mana variabel B ini dia menunjukkan hubungan antara ini tuh adalah arus listriknya, kayak gitu, dengan titik yang mau kita tinjau itu di mana, kayak gitu. Terus kalau misalnya nih kalian punya, masih ingat nggak ada rumus ini, integral d dot ds sama dengan qn cross, yang artinya densitas flux listrik yang menembus suatu permukaan ds itu sama aja kayak jumlah muatan yang ada di dalam permukaan itu kan ya. Nah, kalau di magnetostatik kalian juga akan punya hubungan kayak gitu. Cuman bedanya kalau yang di magnetostatik kalian punyanya integral h.dl, di mana h ini dia adalah medan magnet dan juga dl ada lintasan yang dilalui oleh medan magnet itu. Jadi kalau misalnya kalian punya medan magnet nih yang menembus suatu lintasan dl, itu akan sama aja dengan arus yang dilengkupi oleh lintasan dl itu sendiri. Jadi kalau misalnya di elektrostatik kalian punyanya muatan yang ada dilengkupi oleh permukaannya, nah kalau di magnetostatik kalian punyanya arus. Nah, kenapa di sini arus, di sini muatan? Ada yang tahu kenapa? Jadi kenapa yang di elektrostatik itu dia pakainya muatan? Karena kan kalau misalnya nih kalian punya ds gini ya, terus di dalam sini ada muatan. Nah, kalau elektrostatik kan muatannya diem ya, artinya dia nggak akan berpindah-pindah. Makanya yang ada dalam ds ini pasti ya muatannya cuma itu doang gitu kan. Nah, kalau yang di magnetostatik tadi kan kita udah bilang ya, kalau muatannya itu akan gerak-gerak. Jadi kalau misalnya kalian punya lintasan tertutup kayak gini, yang awalnya muatannya ada di sini, dia bisa aja jadi pindah ke sebelah sini misalnya kayak gitu, ke sini, bahkan bisa jadi keluar dari si lintasan itu. Nah, tapi kalian bakal punya satu variabel yang akan selalu ada dari pergerakan ini, dari pergerakan muatan, yaitu adalah arusnya ya kan, karena kan pergerakan muatan kan menghasilkan arus nih. Makanya kalau untuk magnetostatik, kalau kalian punya medan magnetik yang melintas dari lintasan dl ini,
itu sama seperti arus listrik yang ada di dalamnya, kayak gitu. Bukan sama kayak muatannya ya, karena muatannya kan pindah-pindah. Tapi berhubung muatannya pindah-pindah, dan di dalam situ tapi tetap akan ada yang namanya arus yang dihasilkan dari perpindahan muatan itu. Makanya di sini dia pakainya arus enclosed, arus yang dilingkupi oleh lintasan yang kita tinjau, kayak gitu. Terus juga nih kalau misalnya di elektrostatik kita punya hubungan ini nih, F sama dengan Q kali E, itu di medan listrik atau di medan magnet kita juga bakal punya persamaan untuk gayanya kayak gini. Nah, nanti yang ada di tabel-tabel ini itu akan kita pelajarin di mata kuliah yang mulai dari sekarang, kayak gitu. Jadi kalau kemarin kan kita udah hatam ya yang elektrostatik. Nah, sekarang kita pindah nih ke magnetostatik gitu. Tapi nggak usah khawatir karena nggak beda jauh sih sebetulnya, cuma mungkin beda di variabel-variabelnya aja kayak gitu, dan juga beberapa prinsip, beberapa aplikasinya kayak gitu. Nah, sebelum sampai ke sana, kita akan bahas dulu sekilas tentang operator dasar yang banyak digunakan di magnetostatik. Itu ada yang namanya curl dari vektor. Nah, kalian ada yang udah pernah dengar kah apa itu curl? Ya, kalau dari namanya, curl itu kan artinya keriting ya. Kalau kita meninjau rambut, dimana keriting kan bentukannya yang bulat gitu kan ya kalau curl. Nah, di sini juga sama nih. Kalau misalnya kalian punya curl dari vektor A, itu menunjukkan kayak semacam lintasan merotasi lah, lintasan ngelingker dari si vektor A-nya itu. Kayak gitu. Ini kalau misalnya kalian mau baca pengertiannya bisa dibaca di box yang biru ini ya. Cuma nanti kita akan bahas juga aplikasi di matematisnya kayak gimana. Karena kan kalau lihat dari tulisan doang kayaknya lebih pusing ya kelihatannya. Lebih gampang lihat di persamaan matematisnya untuk curl itu apa. Nah, kalau untuk Stokes theorem itu dia juga masih ada hubungannya dengan curl. Dia menunjukkan kalau katanya nih suatu curl dari suatu vektor gitu ya. Misalnya vektornya vektor A nih yang melintasi suatu lintasan DL misalnya kayak gitu, dia sama aja kayak vektor itu sendiri, integral dari vektor itu sendiri dikalikan dengan permukaannya ini. Bingung nggak? Bingung ya? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Cuma intinya kalian akan belajar dan akan mengaplikasikan dua operator ini, yaitu curl dan juga teorema Stokes. Apa itu mereka? Nah, kita bahas satu-satu. Pertama untuk curl dulu. Kalau misalnya kalian tadi sempat baca ya dari sini, dari pengertiannya, ini kita balik lagi ke sini sih. Jadi curl itu dia menunjukkan sirkulasi, atau sirkulasi itu perputaran ya, dari suatu vektor A per unit area gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari persamaan matematis, itu curl itu biasanya disimbolkan dengan del kayak gini. Del dikroskan dengan suatu vektor itu sendiri. Nah, dimana curl dari suatu vektor kalau secara matematis sama aja kayak limit delta S menuju 0 dari delta S. Artinya kalau kita mau tinjau dari suatu permukaan delta S terkecil, kita bikin dia menuju 0 delta S-nya. Jadi biar kecil banget si delta S-nya yang kan kita tinjau. Nah, dimana dari daerah kita tinjau itu kita akan melihat berapa sih vektor A yang menembus suatu lintasan tersebut, kayak gitu. Ada yang bisa langsung nangkep maksudnya apa? Kalau masih bingung, tenang, gak usah khawatir. Karena kita akan pakainya itu adalah untuk definisi yang sebelah sini, yang langsung ke perhitungan. Jadi kalau misalnya kalian diminta coba cari curl dari suatu vektor, misalnya vektor A ya. Nah, kita balik lagi nih, misalnya kita tinjau dulu untuk koordinat kartesian. Nah, cara ngitung ini, nabla cross A ini, itu kita bikin suatu determinan, yaitu kayak gini. Kita akan bikin suatu matriks di mana kita akan cari determinan dari matriks tersebut. Nah, itu adalah cara mencari curl dari suatu vektor, kayak gitu sebetulnya. Nah, kalau untuk di koordinat kartesian, kita kan tahu ya, pasti si vektor A ini dia punya 3 komponen X, Y, dan juga komponen Z. Nah, itu untuk di baris yang pertama. Di baris yang kedua, kita isi operator untuk penurunan parsialnya. Nih, do per dy, do per dx, dan juga do per dz. Karena kan d ini kan sama kayak divergensi ya, hampir sama. Sehingga di sini ada turunan parsial nih untuk yang baris kedua.
Nah, baris yang ketiganya dari matriks yang mau kita tinjau itu berupa komponen dari vektor A tersebut, kayak gitu. Jadi kalau kalian punya vektor A-nya misalnya 2AX tambah 3AY gitu kan, berarti si 2 ini dia adalah AX-nya, dan juga 3 ini adalah AY-nya ya, komponen A di arah Y maksudnya, kayak gitu. Nah, kalau kalian udah bikin matriksnya kayak gini, sekarang kalian cari deh determinannya. Ada yang masih ingat gimana cara cari determinan? Dia masih ingat, harusnya sih inget ya. Jadi cara-cara determinan dari si matriks ini itu kita tinjau satu-satu dulu. Jadi kan kita punya 3 komponen vektor ya, ada arah AX, arah AY, dan juga arah AZ. Pertama kita akan cari dulu nih hasil dari curl ini untuk yang arah komponen X. Jadi yang AX ini kita anggap aja dia hilang kalau mau cari koordinat, cari determinannya. Terus ini AX juga kan kesini, kita anggap dia nggak ada ya, sehingga matriks kita tinggal sisa 4 komponen ini yang di dalam sini, kayak gitu. Nah, dari sini kita tinggal cari aja determinannya berapa. Cari determinan kan tinggal ini kali ini ya kan, diambil ini kali ini, sehingga nanti untuk yang komponen arah AX yang ini komponennya akan sama dengan 2/dy dari AZ. Nah, ini diambil dengan 2/dz dari AY, kayak gini, kayak gitu. Paham ya? Nah, terus yang kedua untuk yang komponen AY itu sama kayak tadi. Ini anggap aja ini jadi ada ya yang baris sebelah sini. Nah, kita hilanginnya tinggal kalau mau cari yang arah AY, otomatis kita hilangin kolom yang AY-nya, anggap dia nggak ada. Terus yang sebelah sini baris pertama juga nggak ada ya, karena kan AY kan ada di baris pertama. Nah, berarti kita cuma punya matriks yang elemennya ini, terus kemudian si 2/dz dan juga si AZ ini. Nah, untuk komponen AY itu sebetulnya awalnya di sininya itu tandanya negatif dari ini 2/dy ini 2/dx AZ diambil dengan 2/dz AX gitu. Nah, biar tanda negatifnya ini berubah jadi positif, sehingga urutan di dalam sininya jadi kebalik. Jadi berubah deh di sebelah sininya. Jadi 2/dz dari AX ya, yang sebelah sini dulu diambil dengan 2/dx dari AZ, kayak gitu. Kayak gini ya. Di sininya rubah nih sekarang jadi tanda positif. Nah, terakhir untuk yang komponen AZ, berarti kita yang akan coba kita hilangkan adalah baris kolom sebelah sini dan juga baris sebelah sini ya. Nah, sehingga kita akan punya matriks yang sebelah sini doang nih elemennya. Terus kita cari deh determinannya. Kayak biasa, tinggal ini kali silang aja. Jadi nanti adalah 2/dx dari AY diambil dengan 2/dy dari AX. Kayak gini. Kayak gitu. Paham ya? Intinya kalau misalnya kalian diminta untuk mencari curl dari suatu vektor, itu sama artinya kalian cari determinan dari vektor tersebut, di mana setiap komponen arah unit vektor dari si vektor itu kita masukin juga gitu. Jadi baris pertama untuk unit vektornya, baris kedua untuk turunan parsialnya, dan baris ketiga untuk komponen atau elemen dari vektor yang mau kita cari curlnya itu kayak gimana, kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari matematis, paham ya? Kalau misalkan tanya kayak gini, curl dari A di sininya ada subscript X, artinya kalian cari curl dari A untuk komponen X, untuk arah AX, untuk unit vektor AX ini. Jadi kan 2/dy AZ diambil 2/dz dari AY, kayak gitu, dan seterusnya. Paham ya dari secara matematis? Nah, kalau untuk dari secara fisiknya, curl itu apa? Curl itu kan tadi saya bilang dia semacam lintasan rotasi ya dari suatu vektor. Jadi kalau misalnya kalian punya vektor, terus di mana dia tuh lintasannya ngelingkar gitu. Misal gini, kalian punya titik P nih di sini. Nah, curl itu kan tadi karena lintasan melingkar dari suatu vektor, berarti kalau kita punya curl dari A, kita bikin si A ini dia ngelingkar si titik P yang mau kita tinjau, misalnya kayak gitu. Nah, kalau bentuk vektornya kayak gini, itu dia nanti curlnya itu pasti ada nilainya ya. Pasti dia nggak akan sama dengan 0 di sini curlnya, kayak gitu. Karena kan curlnya kan menunjukkan kayak di setiap lokasi ini tuh dia arahnya kemana sih, posisinya kemana sih, kayak gitu untuk di lintasan yang melingkar seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kita punya vektornya itu arahnya kayak gini, misalnya lurus semua ke atas, dan titik P yang kita tinjaunya ini ada di sebelah sini,
kita kan bisa lihat ya, titik P kita dia tidak dilingkupi oleh vektornya gitu kan, cuma samping-sampingnya doang nih yang ada vektornya, sebelah sininya dia nggak ada vektornya nih yang ngelingkarin si titik P. Nah jadi artinya kalau kalian punya vektor yang arahnya seperti ini, paralel kayak gini dengan titik P yang kita tinjau, dia pasti akan memiliki nilai curl yang sama dengan 0. Curlnya sama dengan 0 gitu, karena kan vektornya nggak mengcurlkan atau melintasi atau mengitari si poin P yang mau kita tinjau ya, kayak gitu. Paham ya? Paham kan ya? Paham dong. Nah jadi intinya kalau curl artinya adalah vektor yang melingkar atau yang arah lintasannya itu kayak melingkari titik yang mau kita tinjau, kayak gitu. Dan nanti akan dipakai adalah yang ini nih, operator yang ini. Jadi kalian harus hafalin nih gimana cara ngitung curl dari suatu vektor gitu. Nah selanjutnya yang sebelah sini adalah curl dari vektor untuk koordinat yang lain. Jadi kalau di yang sebelumnya kan kita pernah coba cari berapa sih divergensi dari suatu vektor kalau emang dia di koordinat silindrikal ataupun di spherical. Dia kan beda ya kalau dibandingkan juga dengan divergensi pada koordinat yang kartesian. Nah kalau untuk curl itu sama juga, kalau emang koordinatnya beda, otomatis rumus untuk mencari curlnya akan beda juga, kayak gitu. Kayak gini sih, tapi cuman sama aja sih, cuman bedanya kalau untuk yang silindrikal kalian ada tambahan 1 per rho di sini, terus sebelah sini juga ada tambahan rho, dan di sebelah sini juga ada tambahan rho. Bedanya dari yang kartesian tadi ya. Dan kalau untuk yang spherical itu lebih ribet ya, bedanya cukup jauh dibandingkan yang dua yang sebelumnya. Ininya dikalikan dengan ini, terus di sini ada r juga nih dikalikan, ini ada r sin theta, kayak gitu-gitu. Sebelah sini juga dikalikan dengan r dulu si arah tetanya, komponen tetanya, ini juga dikalikan dengan r sin theta, kayak gitu. Nih, tapi nanti cara ngitungnya sama aja sih kayak tadi. Kita cari determinan dari matriks kayak gini. Cuman elemennya aja yang beda-beda nilainya. Kalian hafalin ya. Untuk curl untuk di koordinat-koordinat yang lainnya juga gitu. Paham ya apa itu curl? Nah, terus selanjutnya yang kedua adalah teorema Stokes. Jadi kalau teorema Stokes itu dia bilang kalau kita punya curl dari suatu vektor yang melintasi suatu permukaan, gini nih. Misalnya kita punya vektor A ya, punya vektor A. Terus kita punya juga nih lintasan L, di mana L itu lintasannya nih melingkar ke sini ya, ke sana dan seterusnya, itu adalah lintasan L kita. Nah, kalau teorema Stokes dia itu bilang kayak gini. Kalau kalian punya lintasan punya vektor A yang melintasi atau sepanjang lintasan L-nya ini, itu akan sama aja dengan curl dari si A, curl dari vektor A yang melintasi suatu permukaan yang dilingkupi oleh L-nya itu. Jadi kalau L-nya ngelingkar kayak gini, otomatis yang bagian dalam sini itu adalah permukaan yang dilingkupi oleh lintasan L kan. Nah, kalau kata teorema Stokes dia bilang gini, curl dari suatu vektor yang melintasi permukaan kecil ds ini itu akan sama aja seperti vektor itu sendiri atau vektor A misalnya yang melewati atau melintasi lintasannya ini, sepanjang lintasannya ini, kayak gitu. Jadi kalau ada persamaan kayak gini ya, integral dari A dot dl atau sama aja kayak vektor A yang yang melewati lintasan dl atau sepanjang dl ini nggak sama aja dengan curl dari vektor A itu sendiri yang melintasi atau yang menembus suatu permukaan ds, di mana permukaan ds adalah permukaan yang dihasilkan dari lintasan L itu sendiri, kayak gitu kalau kata teorema Stokes. Ya kalau ntar kalian punya bentuk kayak gini nih, integral A dot dl bisa kalian rubah nih jadi bentuk kayak gini, kayak gitu, paham ya? Nah, selain dua operator tadi, itu ada juga hukum-hukum yang berlaku di magnetostatik. Jadi kalau di elektrostatik kalian punya hukum Law dan juga hukum Gauss kan? Nah, kalau di magnetostatik kalian punya namanya hukum Biot-Savart dan juga hukum Ampere. Apa itu Biot-Savart dan juga apa itu Ampere, itu kita akan bahas di video yang selanjutnya. Untuk saat ini, untuk video pertama, untuk introduction cukup sampai sini aja. Semoga kalian bisa paham ya, biar mengikuti pembelajarannya juga bisa lebih mudah. Oke, cukup sekian sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di video yang selanjutnya ya.